Salam damai dan sejahtera untuk kita sekalian dimanapun saudara berada. Kita kembali melanjutkan pembacaan Kitab Mazmur. Hari ini kita membaca Mazmur 74 ayat 18 sampai 23. Demikianlah firman Tuhan. Ingatlah ini, musuh mencela ya Tuhan, dan bangsa yang bebal itu menista namamu. Janganlah berikan nyawa merpatimu kepada binatang liar. Janganlah lupakan terus-menerus nyawa orang-orangmu yang tertindas. Pandanglah kepada perjanjian, sebab tempat-tempat gelap di bumi penuh sarang-sarang kekerasan. Janganlah biarkan orang yang terinjak-injak kembali dengan kena noda. Biarlah orang sengsara dan orang miskin memuji-muji namamu. Bangunlah ya Allah, lakukanlah perjuanganmu. Ingatlah akan celah kepadamu dari pihak orang bebal sepanjang hari. Janganlah lupa suara lawanmu, deru orang-orang yang bangkit melawan engkau, yang terus-menerus makin keras. Demikianlah firman Tuhan bagi kita sekalian. Yang berbahagia ialah kita yang menyimpan firman Tuhan ini dalam hati pikiran kita, dan kita menjadi pelaku firman-Nya. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, Mazmur 74 ayat 18 sampai 23 ini memberikan kepada kita pengajaran, permohonan, permintaan kepada Allah yang kita sampaikan dengan sepenuh hati. Permintaan dimulai dengan sikap untuk memberikan kepada kita mengenal Allah yang setia pada janjinya, Allah yang pasti menggenapkan seluruh covenant-Nya. Sekalipun manusia melupakan atau gagal menyelenggarakan janji dan covenant-Nya, Allah tetap setia. Di dalam bagian ini pemazmur memohon kiranya Tuhan Allah melakukan kehendak-Nya, keadilan-Nya atas mereka yang telah melakukan kejahatan. Pemazmur meminta kiranya Allah menyatakan kuasa-Nya untuk melawan orang-orang jahat yang kesukaannya memberontak kepadanya. Dengan pengertian demikian, pemazmur menegaskan kepada kita untuk berperkara di hadapan Allah. Pemazmur mengungkapkan bahwa para penganiaya itu merupakan musuh bebuyutan Allah. Karena mereka yang melakukan kejahatan tidak hanya menista orang-orang percaya, tetapi juga menista Tuhan Allah. Tidak hanya melakukan penghinaan, di mana mereka merayakan kemenangan atas kejahatan mereka, tetapi mereka sekaligus menghina Kristus, menghina Allah, menista karya-karya kebenaran Allah. Pemazmur meminta kiranya mereka yang melakukan penistaan tersebut mendapatkan penghukuman dari Allah, baik hukuman langsung secara alamiah atau hukuman tidak langsung secara positif dari lembaga-lembaga keadilan di atas muka bumi ini. Pemazmur juga bermohon kiranya Tuhan tidak melupakan keadilan yang terus harus dinyatakan, karena begitu banyak orang-orang yang membenci Allah, melawan Allah, dan menganggap sepi keadilan-Nya. Namun pemazmur meminta kiranya Tuhan Allah menyatakan kuasa-Nya, menegakkan keadilan-Nya, dan tidak lupa untuk memberikan hukuman kepada mereka yang jahat dan perhatian, penghiburan kepada umat-Nya. Pemazmur menyadari bahwa ada banyak kaum tertindas karena kemiskinan, karena dibodoh-bodohi, karena diperdaya. Mereka yang tertindas mengalami kesesakan, mengalami kesusahan, bahkan mereka menghadapi dan berada di dalam kondisi yang mencelakakan.
Pemazmur meminta kiranya di tempat-tempat yang penuh kekerasan, di tempat-tempat yang meremehkan dan merendahkan umat Allah, di tempat-tempat itu kiranya Tuhan membangkitkan kembali persekutuan dengan Allah di antara umat Allah. Dan sekaligus kiranya Tuhan Allah menghukum orang-orang jahat dan melakukan tindakan yang nyata dan adil. Bagaimana pemazmur memperhatikan nyawa merpatimu. Ini berbicara tentang nubuat yang terjadi di masa kehadiran Kristus di atas bumi. Gereja yang diibaratkan sebagai burung merpati, karena gereja tidak pernah mengancam, selalu lembut hati, tidak bersalah dan tidak suka menyerang. Gereja tidak suka menyerang, demikian juga orang Kristen. Penuh kemurnian, penuh perbuatan dan buah yang baik. Ini menggambarkan bahwa gereja menghadapi masa kesesakan tetap setia dan teguh di dalam kasih. Sebagai ilustrasi, gereja seperti burung merpati yang jinak, yang mempersembahkan keberadaan Allah, yang tentunya semuanya bagi kehormatan Tuhan Allah. Dengan demikian, orang-orang yang percaya, yang mengandalkan Tuhan, sekalipun dalam kesesakan dan kesukaran di dalam kehidupan mereka, Tuhan menolong orang lemah dan membawa kepada mereka suatu penghormatan kepada Allah yang hidup. Selanjutnya, pemazmur memberikan kepada pembaca, kepada kita pengertian bahwa umat Allah yang tertindas, yang miskin, dan yang tidak berdaya adalah Allah yang memilih orang-orang seperti itu yang dianggap miskin oleh dunia. Ia mengalami ketertindasan karena arogansi penguasa, orang-orang yang merasa diri berkuasa dan memandang rendah perjanjian. Maka sebagai orang yang percaya, kita menyandarkan diri kepada Allah dan meminta kiranya mengingatkan kembali untuk kita mengerti tentang covenant-Nya. Tuhan, sekalipun kami tidak layak Engkau pandang, tetapi pandanglah kepada covenant-Mu, perjanjian-Mu. Maka percayalah kepada Engkau dan bermegah dengan hubungan yang mereka miliki. Karena kita tidak mau selalu hidup di dalam kekecewaan dan putus asa. Kiranya Tuhan melepaskan kita dari segala kemungkinan penindasan yang selama ini kita hadapi dan yang selama ini orang-orang percaya sedang alami. Tuhan tampil menyatakan keadilan-Nya, menyelamatkan umat-Nya, dan terus menyatakan kehendak-Nya. Kiranya Tuhan menolong kita untuk memuji Tuhan Allah, meninggikan nama-Nya, dan kita dengan penuh keberanian melawan mereka yang menista nama Tuhan, yang menghina nama Tuhan dalam kehidupan di bumi ini. Kita memohon belas kasihan Tuhan. Kiranya dengan pembelajaran ini, saudara dan saya, kita semua orang percaya, selalu bersandar kepada Tuhan di tengah orang-orang yang berupaya menindas kita dengan cara berbagai upaya yang mereka lakukan. Tetapi kita minta kiranya Tuhan yang senantiasa memberikan kepada kita keadilan dan menghukum mereka yang jahat dengan hukuman yang setimpal dengan kejahatan mereka. Kiranya Tuhan menolong kita. Ingatlah musuh-musuh yang mencela. Ya Tuhan, ada banyak bangsa dan orang-orang bebal yang menista nama-Mu. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.